Kembali lagi dengan saya di channel Firman Panipahan. Sebelumnya kita telah mempelajari komponen dalam filsafat, di dalam logika, di antaranya ada pengertian. Oleh karena itu ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya. Untuk memahami komponen logika tentang pengertian, kita harus memahami apa itu 10 kategori Aristoteles. 10 kategori Aristoteles ini terdiri dari satu substansi dan 9 aksidensi. Gitu ya. Pertama adalah substansi. Apa itu substansi? Yaitu pengertian untuk menjawab hakikat dari segala sesuatu. Apa itu gelas, apa itu lampu, apa itu manusia, apa itu dan sebagainya. Menjawab apa itu kan gitu. Itu substansi. Yang kedua di 10 kategori itu adalah kualitas. Yang kedua adalah kualitas, yaitu pengertian untuk menjawab bagaimana substansi itu. Jadi keberadaan substansi itu seperti apa, bagaimana bentuknya dan sebagainya. Substansi, kualitasnya, kekuatannya dan sebagainya. Yang ketiga ada kualitas. Kualitas yaitu pengertian untuk menjawab berapa banyak substansi itu. Itu kualitas. Yang keempat ada hubungan atau realita, yaitu pengertian yang menunjukkan adanya hubungan atau konektivitas, koneksi ya, antar substansi satu dengan substansi yang lain, bahwa setiap substansi itu memiliki hubungan satu sama lain. Itu. Yang kelima, aktivitas, yaitu pengertian yang menunjukkan bahwa substansi itu yang mengadakan perubahan atau tindakan. Gitu. Bahwa aktivitas ini menunjukkan sebuah sesuatu atau menunjukkan sesuatu bahwa substansi itulah yang mengadakan perubahan atau tindakan. Gitu. Yang keenam ada pasivitas, pasif atau lawan dari aktivitas, aktif. Yaitu pengertian yang menunjukkan bahwa substansi itu terkena atau sebagai objek dari tindakan dan perubahan. Dia sebagai suatu yang dilihat. Kalau sebelumnya tadi itu melihat, ini suatu yang dilihat gitu, sebagai pasivitas. Yang ketujuh adalah tempat, yaitu pengertian yang menunjukkan bahwa substansi itu memakan tempat. Setiap substansi pasti ada tempatnya. Yang kedelapan waktu, yaitu pengertian yang menunjukkan bahwa substansi itu termakan waktu. Kapan adanya dan berada dan berapa lama dia berada dan sebagainya, itu yang berkaitan dengan waktu. Yang kesembilan sikap, yaitu pengertian yang menunjukkan dalam keadaan bagaimana substansi itu ada atau apa status substansi itu. Yaitu yang menunjukkan dalam keadaan bagaimana substansi itu. Dalam bagaimana keadaannya gitu ya. Keadaan bagaimana substansi itu. Atau statusnya. Ya, bisa ya, paham ya. Yang ke-10 terakhir yaitu adalah situasi, yaitu pengertian yang menunjukkan dalam keadaan atau dalam situasi bagaimana substansi itu. Dalam pengertian lebih universal, itu situasi. Saya beri satu contoh supaya lebih enak memahaminya. Misal seorang pemuda ganteng, anak geng motor dari kampung sebelah, sekarang berada di sebuah kafe, sedang duduk merenungkan masalah ini kan. Nah ini tadi, seorang itu adalah kualitas, kuantitas seorang karena dia satu, kuantitas itu. Kemudian pemuda, pemuda itu adalah substansi yang kita bicarakan, karena dari pemuda itulah muncul nanti ada perbuatan, ada macam-macam. Dia adalah substansinya, sebab dari semua itu nanti. Kemudian pemuda itu ganteng-ganteng itu sebagai kualitas, nilai ya, kualitas. Kemudian anak geng motor, dia adalah status. Anak geng motor itu dia berarti statusnya sebagai anak geng motor. Itu tadi yang disebut apa namanya, status ya. Kemudian apa lagi,
dari kampung sebelah, arti hubungan antara si pemuda tadi dengan kampung sebelah. Nah, sekarang itu menunjukkan waktu di kafe tempat sedang duduk. Sedang duduk itu adalah situasi yang menggambarkan itu tadi. Situasi yang menggambarkan yang lebih umum gitu. Merenungkan sebuah aktivitas yang dia lakukan oleh seorang pemuda tadi. Apa yang dia renungkan adalah sebuah masalah. Masalah itu pasivitas, yaitu suatu yang pasif yang dia menjadi objek di situ, suatu yang dikaji atau suatu yang direnungkan itu tadi. Begitu kira-kira. Bahwa di dalam sebuah pengertian itu banyak sekali bagian-bagian yang perlu kita pahami sebenarnya sebagai eh, orang yang mempelajari logika. Jadi hal-hal ini sangat penting sebagai ilmu alat untuk memahami banyak hal. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang 10 kategori Aristoteles. Semoga bermanfaat.